Jenderal Listio Sigit semakin yakin Peggy Cianjur sosok asli pelaku kasus Vina. Widya sebut Peggy Setiawan anak Pak Cecep kabur tinggalkan Cianjur, terciduk di Jakarta. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon masih menyisakan teka-teki. Kini polisi menemukan titik terang setelah Peggy Cianjur dan Pak Cecep kabur tinggalkan Cianjur. Polisi semakin yakin bahwa pelaku pembunuhan Vina tersebut Peggy Cianjur. Kini sosok Ibu Widya terus bersuara menyoroti kasus Vina Cirebon. Kali ini secara mengejutkan dirinya menyebut Peggy Setiawan anak Pak Cecep pergi meninggalkan Cianjur. Selain itu, Widya juga mendesak pihak kepolisian untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur, anak Pak Cecep. Sementara netizen lain menyebut bahwa Peggy Setiawan bersama Pak Cecep berada di Jakarta. Widya sebelumnya juga membandingkan penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Perong dengan Peggy Setiawan anak Pak Cecep. Hal tersebut disampaikan Widya melalui unggahan pada akun TikTok miliknya @dagelanpolitik96 pada Selasa tanggal 25 Juni. Kalau kepolisian buat menetapkan Peggy Setiawan yang ada di penjara itu ada foto keluarga. Kenapa kepolisian Jabar juga tidak mengambil yang namanya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep? Foto keluarga, ujar Widya dikutip kilat.com pada tanggal 26 Juni. Iya kan, supaya adil, sambung Widya. Kemudian kalau ditetapkan yang satu kuli bangunan sekarang di penjara, kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep nggak dipanggil? Supaya adil ya kan, kata Widya. Widya juga menyoroti perbedaan perlakuan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap dua nama Peggy Setiawan tersebut. Selain itu penundaan sidang pra-peradilan juga tak luput dari sorotan Widya. Widya menyebut Peggy Setiawan anak Pak Cecep kabur dari Cianjur dan diduga mengarah ke Purwakarta. Kemudian tiba-tiba sidang pra-peradilan ini ditunda. Sore harinya ada orang kabur dari Cianjur, ujarnya. Bahwa yang namanya Peggy Setiawan berhentilah di res area tol Cipularang KM 88B. Jalan Sukatani, Sukajaya, mengarah ke Purwakarta, kata Widya. Di sisi lain, akun YouTube Henrys Media membagikan tangkapan layar yang berisi narasi bahwa Peggy Setiawan bersama Pak Cecep sedang jalan-jalan ke Jakarta. Peggy dan Cecep mau halan-halan ke Jakarta ya, nemui Pak Jenderal, di gak ngojek, bunyi narasi pada tangkapan layar. Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup. Dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Pra-peradilan berjalan, tapi polisi juga sangat gencar untuk melengkapi dan melimpahkan berkas ke Kejati. Bagaimana nih posisi hukumnya? Saya mau ke Bang Jamin terlebih dahulu untuk kondisi yang seperti ini, saling berkejaran. Ya, sebenarnya kita harus menghormati ya setiap proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses pra-peradilan. Tetapi dengan adanya keterangan dari kejaksaan tadi yang menyatakan bahwa unsur pembunuhannya tidak terpenuhi dengan bukti yang disampaikan, ini sebagai bentuk informasi juga ataupun keterangan di luar pengadilan yang bisa dicerna oleh hakim tunggal nantinya gitu. Bahwasanya sebenarnya memang nggak punya bukti yang cukup. Nah, sebenarnya begini, kepolisian itu kalau merasa tidak cukup dan mereka lalai atau mereka gagal atau mereka tidak mampu untuk menyatakan yang namanya Peggy Setiawan dialah pembunuhnya,
bisa aja SP3 nggak apa-apa. Bisa aja salah kan kita. Nah kalau dia salah berarti Tapi ada. kan polisi nggak mungkin akan mengakui kalau salah. Itu kan marwah organisasi, Oh marwah iya, institusi, ya, Bang. tapi kan bisa saja dilakukan tuh. Carilah Peggy yang Setiawan yang benar-benar pelakunya kan bisa dicari begitu. Di mana dia sebenarnya? Kalau memang bukan ini, jadi masyarakat juga nggak bingung. Loh kok sebenarnya Peggy Setiawannya yang mana sih ini begitu? Apakah ada Peggy Setiawan lain selain Peggy Setiawan yang Oke. ini begitu? Nah Mas itu Isyam, yang harus sebenarnya dicari kalau saya begitu. tangkap Bang Jamin sangat yakin kalau polisi yang lalai, nggak kuat dengan buktinya. Bagaimana Kompolnas melihat kondisi seperti ini nih? Itulah tugas Kompolnas, memastikan bahwa tidak ada kelalaian, tidak ada ketidakprofesionalan. Maka kami ketika kami minta klarifikasi itu, kami itu menempatkan diri seperti Kang Tony ini. Kita bongkar nih semua. Apa yang membuktikan Peggy alias Peron yang disebut di dalam berkas pengadilan putusan ini, inilah orangnya. Itu kita tanyakan semua, detail. Bisa di-share sama kita nggak malam ini? Apa katanya yang membuktikan? Ya, dugaan kami yang untuk dipastikan nama Peggy itu kan banyak di profiling. Dia harus bisa memastikan alias Perongnya. Itu kami tanya, di mana bukti yang disebutkan alias Perong itu, di mana? Nah, itu dipaparkan memang. Tapi kami tidak bisa menentukan apakah ini bernilai atau tidak. Tentu ini pengadilan. Sekarang ada pra-peradilan. Dua hal yang harus diyakinkan penyidik menjawab permohonan pra-peradilan. Satu, ini tidak salah tangkap. Yang kedua, yang sudah ditangkap ini memang punya alat bukti diduga melakukan tindak pidana. Ketika Anda menanyai polisi, Anda yakin bahwa polisi punya bukti yang kuat dari keterangan yang disampaikan? Ya kan dipaparkan, dipaparkan. Tentu kan kita menggali seberapa bernilai ini bukti-bukti ini. Kita tahu kan hakim yang bisa memutuskan. Tapi Iya, Anda betul. sebagai Kompolnas yakin nggak melihat betul. dengan itu cukup kuat? Keyakinan kita sebagai pengawas itu tentu berdasarkan bukti-bukti. Apakah bukti itu bernilai atau tidak, itu kewenangannya tentu ada pada hakim. Hanya kan ketika menetapkan tersangka itu kok dikatakan bukti yang cukup itu kan minimal 2. Oke. Bisa surat, bisa saksi. Oke. Nah, Jadi Pak Yusuf. penentuannya hanya Perong, Peggy alias Perong Ya. tadi disampaikan. Pak Yusuf, saya mendengar 2 orang yang mengatakan bahwa DPO-nya Peggy alias Perong, tetapi yang ditangkap ini Peggy Setiawan. Ada dari Kadif Humas Polri pada saat acara di stasiun TV, prosesnya panjang ini sambil menunjukkan Peggy Setiawan yang ada pagar ayunya. Ini prosesnya panjang, ya. Semua nama Peggy Setiawan baik melalui browsing maupun penyelidikan penyidik, ya, sudah digali, sudah ditentukan. Pertama itu. Kemudian Pak Benny Mamoto pada saat panel sama saya juga menyampaikan hal itu, bahwa sudah pernah dikumpulkan nama-nama Peggy Setiawan. Pertanyaan saya, sudah saya sampaikan ke Pak Benny Mamoto, Peggy Setiawan yang di Cianjur sudah pernah diperiksa belum? Pak, Siapa itu yang Anda rujuk di Peggy di Cianjur itu? Siapa? karena Pak Benny mengatakan dan Pak Kadif Humas mengatakan, ya, semua nama Peggy Setiawan ini sudah pernah diselidiki dan sudah pernah dilakukan penyelidikan baik dari browsing maupun dari penyelidikan penyidik. Oke. Berarti dari situ boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial, ada Peggy Setiawan Cianjur, ya, yang dalam keterangan pada kontennya Kang Deddy Mulyadi itu dia ketua Monreker. Dalam dakwaan, Pak, ya, motif daripada Andi, motif daripada pembunuhan ini diantaranya, Pak, itu mereka bersebelas lagi minum-minuman di depan SMP 11 Perjuangan. Lalu Andi mengatakan yang DPO itu, ya, bahwa dirinya ada masalah dengan geng ekstisi. Oke. Minta bantuan geng Monreker agar mencari geng ekstisi. Artinya, ya, pertama, ya, saya mendengar karena nama Peggy Setiawan sudah dikumpulkan, wajar dong itu Peggy Setiawan dan tidak asal ngomong. Ini belum Di sini diperiksa ada oleh polisi. Monreker. Ini belum diperiksa Peggy Setiawan yang ini. Saya nggak tahu diperiksa Oke. apa belum, makanya Mudah-mudahan jadi ya, masukan ya, Pak berkali-kali Arya, saya pihak menanyakan, coba Oke. kan katanya nama-nama Peggy Setiawan ini sudah di-track, sudah dikumpulkan, sudah diperiksa, Oke, sudah diselidiki. baik. Coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur. Kang Asri, ini sayang sekali sebenarnya banyak yang mau saya konfirmasi. Mungkin dititipkan saja nanti pihak kepolisian juga menyampaikan ini nih aspirasinya agar diperiksa juga Peggy Setiawan yang aspirasi itu udah lebih dahulu saya terima, Oke. udah kami sampaikan. Hah? Cuman memastikan dulu, karena kan disebut di dalam pengadilan, jangan sampai dia salah tangkap, semua Peggy ditangkap. Oke, Dipastikan alias Perongnya.
Oke. Itu. Jadi kuncinya itu ya, Iya. di alias Perong. Baik, Iya. terima kasih sekali Bapak-Bapak atas waktunya, Pak Yusuf, Pak Ari, Pak Tommy, dan Pak Jamin Ginting. Sayang sekali waktunya terbatas. Saya Dwi Anggi harus menutup dua sisi malam hari ini. Kita tunggu bagaimana kasus ini bergulir. Tanggal 1 Juli pra-peradilan akan digelar sidangnya di PN Bandung, Jawa Barat. Saya Dwi Anggi, selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan.